Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. halaman berapa ya? 40 Ustaz. 40. Wal ma'ruf. Empat puluh. Ini ya. Oke. Ya, baik kita mulai ya. Kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan dibaca. Siapa? Bu Eni mau coba baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rufu ibaratun kulli shay'in amarallahu bi fi'lihi wa ahabbu min ibadihi al-qiyam bihi wal munkaru kulli shay'in karihallahu fi'lahu wa ahabbu min ibadihi tarkahu. Kok suaranya ini ya samar-samar Bu Eni, suaranya nggak jelas. Oke, Ustaz. Kenapa ya? Agak ada keresek-keresek gitu. Oh, udah pakai headset ini. Masih begitu? Masih keresek-keresek gitu. Nggak kedengeran. Wah. Halo? Ya, oke. Udah jelas Ustaz. Apa nih? Udah, kayak jelas. Ya, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi wa ahabbu min ibadihi al-qiyamu bihi. Wa Wal mu ahabba. wa Wa ahabba ahabba wa min ahabba min ibadihi al-qiyamu bihi. qiyama. Min Qiyam. ibadihi al-qiyama bihi. Wal munkaru kullu syai'in karihallahu fi'lahu. Betul Ustaz? Ya, betul. Wa habba min ibadihi tarkahu. Wal qiyamu bidzalika a'ni al-amru wan nahyu. Al-amru. Al-amru wan nahya. Labudda minhu. Wala rukhsatun fi tarkihi. La rukhsata fi Wala tarki. rukhsata fi tarkihi. Oh, balik. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi
wa dzalika adhaful iman. Wa fi riwayatin ukhra laisa waro adzalika yakni al-inkaru bil qalbi Al-inkaro. al-inkaru bil qalbi minal imani misqali dzarratin. Ya Ustaz. Laisa wara'a dzalika minal imani mithqalu. Mithqalu dzarratin. Wa qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqira kabirana Wakir. Wa wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkari. Ya, artikan dulu. Kebaikan adalah kebaikan adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan untuk melakukannya, dan Allah menyukai dari hamba-hambanya melakukan hal tersebut. Adapun kemungkaran adalah segala sesuatu yang Allah tidak suka hambanya melakukannya. Wahab, dan Allah lebih menyukai hamba-hambanya meninggalkannya. Wal qiyamu bidzalika maksudnya adalah melaksanakan itu yakni perintah dan larangan yang harus dilakukannya, gitu Ustaz. Labudda minhu. Labudda minhu, mesti dilakukan. Wala rukhsata, dan tidak ada rukhsah untuk halangan untuk keringanan, ya. Tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak bisa, maka dengan kalau bahasa Indonesia tidak itu mengubah. Kalau merubah itu menjadikan rubah. Mengubah yang benar. Mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Dan pada riwayat yang lain, laisa waro adzalika itu maksudnya hal di balik itu. Ya, tidak ada di balik itu. Tidak ada di balik itu. Di balik apa? Ingkar dengan hati. Dengan hati tadi. Yakni al-ingkaru biqalbi, yaitu mengingkari dengan hati. Itu termasuk iman yang paling dari kecil iman, gitu ya. Bukan, jadi gini, kalau terjemah bebasnya, tidak ada di balik itu, yaitu ingkar dengan hati, sedikit pun dari iman. Jadi kalau udah ingkar di hati aja udah nggak ada, berarti udah nggak ada iman, gitu. Oh iya. Gitu kan, tadi kan paling lemahnya iman kan dengan hati. Dengan hati. Sekarang hati aja nggak ada ingkar, berarti imannya nggak ada tuh, gitu. Ya. Itu maksudnya ya. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW telah bersabda, laisa minna, tidak termasuk dari kami, man lam yarham saghirana, orang yang tidak mencintai yang kecil di antara kami, wa yuwaqqir kabirana, dan yang tidak menghormati yang besar di antara kami. Wa ya'muru, dan memerintahkan, kan wa ya'mur, dan tidak memerintahkan bil ma'rufi, terhadap kebaikan, wa yanha 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi ini ya'mur maktufnya ke lam yarham, ya. Jadi lam yarham, laisa minna, bukan golongan kami, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak gitu ya memerintahkan kepada yang baik dan tidak mencegah dari yang munkar, gitu. Walam ya'mar gitu harusnya ya Ustaz ya. Lam ya'mur. Ya'mur, walam ya'mur bil ma'ruf. Coba di i'rab Bu ini. Wal ma'rufu wanya wawu atof, al ma'rufu itu Wawunya atof kemana? Wawu bukan atof Ustaz, apa namanya?
Istinaf wawu aja. istinaf Nah, wal ma'rufu mudhof apa namanya mubtada ya Ustaz. ada ya. Ibaratun kabar Ah, angkuli jar majrur syai'in mudhof ilaih dari kulli amara fi'il madhi Allahu fa'il bi fi'lihi jar majrur hinya sebagai mudhof dari fi'il. Wanya atof ke wawunya wa'atof ya. wawu atof ke amaro Pak Ustaz. Ya, ahabba ma'tuf ke amaro. Amaro ya. Min ibadihi jar majrur hinya mudhof ilaih. Al qiyama apa ini Ustaz? Maf'ul bih. Maf'ul bihi jar majrur. Wal mungkaro walnya apa namanya walnya wawu atof al mungkaru ke ma'ruf yang depan ya Ustaz. Ma'tuf ya. Ma'tufnya Ma'ruf. ke ma'ruf yang depan. Kullu syai'in jar majrur karuha fi'il madhi Kariha. kariha fi'il madhi Allahu fa'il fi'lahu maf'ul bih Ya. wa ahabba wanya wawu atof ahabba dari maktuf ke kariha Iya, betul. min ibadihi jar majrur hinya mudhaf ilaih tarkahu maf'ul wal qiyamu wanya wawu atof ke mungkar ya Ustaz. Wal qiyamu bidzalika. Ini mubtada lagi nih. Mubtada bidzalika Wawunya berarti tadi wawu istinaf ya, bukan wawu atof. wal qiyamu wanya wawu istina al qiyamu mubtada bidzalika khobar ya Ustaz. Akni fi'il mudhari. Al amro maf'ul bih. Maf'ul bih wanya wawu atof nahiyanya ke maktuf ke amro. Ya. Labudda ini huruf apa Ustaz? La harfu nafi. Oh, kirain satu kata gitu bukan ya? La Buddha lahnya harfu nafi, Buddha dia isim la. Oh, harfu nafi, budanya isim dari la. Minhu jar majrur. Ya. Wala awanya wawu atof lanya la nafi. Rukhsatan sebagai isim dari la ya Ustaz. Rukhsata isim la juga ya. Fi harfu jar tarkihi majrur hinya mudhaf ilaih. Wanya istinaf atau atof ini Ustaz? Wa qad qala. Berarti wawunya wawu hal. Ya. Wawu hal qadnya harfu tahqiq qala fi'il madhi Ya. alaihi salatu wassalam jumlah mu'taridah man isim ro'a fi'il madhi minkum jar majrur mungkaron Man ro'a itu apa? Mannya man syartiyah ya. Man syartiyah ro'a fi'il madhi minkum jar majrur mungkaron maf'ul bih fal Pak jawab ya Ustaz. Nah, Pak jawab syarat tuh. Syarat yughayyir Lamnya dulu ada lam amr. Itu lamnya lam amr. Ya, Paknya lam Pak amr. jawab lamnya lam amr yughayyir fi'il amr Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya fi'il mudhari. Tapi itunya apa namanya? Kan ini fi'il dia mudhari dibaca itu bisa kalau fi'il mudhari dia kemasukan lam amr maka nanti maknanya menjadi kayak amr gitu. Tapi apa namanya? Lam amr itu berfungsinya seperti majzum ya Ustaz? Iya, menjazam dia. Yughayyir fi'il amr hu mudhaf ilaih. Yadihi binya harfu jar yadihi
majrur dan mudhaf ilaih. Fa-nya Pak jawab ya Ustaz. Fa-nya fa atof. Pak atof. Oh iya. Dari sini. In-nya in syartiyah. In-nya in syarat, iya harfu syarat dia. Lam harfu majzum yastati fi'il mudhari Bari majzum. majzum. Fa bilisanihi fa-nya fa jawab. Mm-mm. Bilisanihi harfu jar, lisanihi majrur dan hi-nya sebagai mudhaf ilaih. Fa-nya fa atof, in-nya in syartiyah, lam majzum, yastati fi'il mudhari majzum, fa-nya fa jawab, fa biqalbihi jar majrur dan hi-nya mudhaf ilaih. Wa-nya istiqnaf Ustaz. Istiqnaf ya, istiqnaf. Zalika khabar muqaddam ya Ustaz. Zalika dia mubtada. Oh, mubtada. Wa zalika dan hal tersebut semuanya tadi. Iya. Ad'afu itu khabar. Khabarnya. Ad'aful imani khabar dan mudhaf ilaih. Iya. Wa fi wa istiqnaf fi harfu jar riwayatin majrur al ukhra itu yang lain sebagai sifat dari riwayatin. Oh, sifat. Laisa itu wawunya istiqnaf. Laisa fi'il madi. fi'il madhi. Wara'a dzalika dzaraf ya Ustaz. Wara'a dzaraf ya, dzalika mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Yakni harfu yakni fi'il mudhari. Al-inkara itu sebagai badal bukan Ustaz? Al-inkara dia maf'ul dari yakni. Oh, maf'ul. Al-inkara maf'ul bil qalbi jar majrur. Minal imani jar majrur. Misqalu dzarratin sebagai apa ya Ustaz? Misqalu isim laisa. Oh, isim laisa gitu. Oh, isim laisa ini. Iya. Wanya waqala alaihi salatu wasalam waqala wanya Dzarratin mudhaf ilaih itu. Iya, misqala mudhaf ilaih. Isim laisa di belakang tadi misqalu sebagai isim laisa, dzarratin sebagai mudhaf ilaih dari misqal. Iya. Wanya wawu istiqnaf ya Ustaz. Istiqnaf ya. Qala fi'il madhi alaihi salatu wassalam jumlah mutaridah laisa minna. Laisa minna itu sebagai khabar inai. Jar majrur. Jar majrur bukan khabar dari inai ya Ustaz. Belum. Nanti laisa minna man isim lam harfu mana itu man itu dia isim laisa itu. Oh, man sebagai isim laisa lam harfu jazam yarham huruf fi'il mudhari majzum shaghirana mudhaf ilaih. Oh, maf'ul bih. Oh, maf'ul bih nanya sebagai mudhaf ilaih. Wanya wawu ataf yuwakir sebagai fi'il mudhari ya, ma'tuf ke yarham. Yarham kabirona maf'ul bih nanya mudhaf ilaih. Wa ya'mur wanya wawu ataf ya'mur ma'tuf ke yarham bil ma'rufi jar majrur wa yanha wanya wawu ataf yanhanya ataf ke yarham ya ya'mur ya Ustaz. Iya, ma'tuf. Kalau ma'tuf ke yang awal semua ya. Iya, kayak yang yarham ya. Yarham. Wa yanha dan wanya wawu ataf yanha ma'tuf ke yarham majzumnya dengan membuang huruf itu ya Ustaz, ya-nya gitu. Iya, huruf ilatnya. Alifnya dibuang ya. Anil mungkari jar majrur. Ya. Ya, silakan, ada yang mau tanya nggak? Ustaz mau tanya yang tadi kullu syai'in itu
setelah wal munkaru itu apa ya Ustaz ya? Wal munkaru kullu syai'in. Dia khobar, kullu khobar munkar. Kullu khobar munkar. Syai'in jadi mudhof ilaih gitu Ustaz. Ilaih. Iya. Mubtada'nya Munkaru. ya, munkar. Nah iya kan wal Wa-nya munkar. ya Ustaz ya? Bukan Iya. atof ya? Wa-nya. Iya, bisa maktuf ke depan wal ma'rufu. Cuma di sini dia maktuf. Maktuf sebenarnya kalau dia sendirian di awal dia mubtada nih. Nah, kullu ini khobar dari munkar. Ya, karena dia ada didahului dengan waw atof jadi maktuf disebutnya. Padahal sebenarnya dia mubtada tuh asalnya. Ya, oke. Apa lagi? Bu Endang angkat tangan mau bertanya. Silakan. Apa kayak pencet? Jangan-jangan. Maaf, ini kucing saya duduk di atas. Maaf, Oh, kepencet jauh. kucing. Kucingnya aja ikut belajar bahasa Arab tuh. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ustaz, yang Ustaz. ibaratun ini bukannya ini Ustaz ya, badal ya, ke ma'ruf ya? Yang mana? Yang al-ma'rufu ibaratun. Saya sih khobar ini ya, bukannya badal ya. Kalau badal kan harus sama dengan yang mubdal minhu. Oh, alif lamnya juga ya, udah alif lamnya. Iya, itu nggak ada alif lam. Lagi saat ini yang karihallah itu, ini apakah makruh tanzih atau makruh tahrim ini maksudnya sama penulisnya di sini ya? Ibaratun an kulli. Al-munkaru kulli syai'in karihallah. Nah, karihallah ini apakah makruh tanzih atau makruh tahrim ya? Yang dimaksudkan di sini nih. Karena kan kalau di bawah kan ini kan dibenci ya Ustaz ya. Nah, Iya. saya apakah ini yang masuk yang makruh atau termasuk yang haram di sini? Dibencinya sini maksudnya Oh iya, bisa sampai tingkat yang haram. Bisa. Sebab kalau kemungkaran harus diubah. Ya, kalau seandainya dia cuma makruh tanzih aja nggak mesti diubah, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya nggak sampai tegas. Tapi kalau ini tingkatnya bisa sampai ke haram. Ya. Berarti mungkin yang dimaksudkan penulis di sini yang haram kalau Ustaz ya, yang harus diubah itu ya. Iya. Yang apa namanya? Munkar di sini bukan hanya sekedar makruh tanzih biasa. Kalau makruh tanzih misalnya ada orang yang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, itu makruh tuh, tapi makruhnya nggak sampai tahrim. Ya makruh tanzih aja. Kalau yang sesuatu yang di sini yang harus diubah tuh yang haram. Jadi kalau haram jangan dibiarkan. Ya. Terus apa lagi? Ustaz tadi yang penjelasan labuda Ustaz mohon diulang sekali lagi. Labuda apanya? Tila La-nya harfu nafi. harfun nafi. Ya, Buddha itu isim la. Baik Ustaz. Saya kira cuma labuda itu satu kesatuan gitu. Dia dua kata ya, dia dua kata. Apalagi silakan. Saya tanya Ustaz. Ya. Ini saya mau tanya terkait dengan isi dari kitab ini. Ini kalau kita kehidupan sekarang itu kan kadang-kadang agak susah membedakan antara makruh munkar itu. Kadang-kadang ada kelompok yang menganggap itu makruh, tapi kelompok lain menganggap itu munkar. Sementara nanti kalau kita tidak menolak dalam hati, itu kan artinya bahwa tidak ada iman itu. Nah, yang dimaksud dengan iman ini apakah iman yang bahwa seperti iman kepada Allah, kepada Rasul yang seperti itu atau ada pengertian lain? Terima kasih. Iya, jadi kalau dia tidak mengingkari gitu ya, itu bisa maknanya tidak sempurna imannya kalau dia masih tahu ya bahwa itu dosa, dia masih meyakini itu dosa, tapi dia nggak ingkar, dia tidak sempurna imannya. Maksudnya gitu. Tapi kalau dia bukan lagi tidak mengingkari, tapi dia malah mengatakan itu nggak apa-apa, tuh nggak dosa. Nah itu dia bisa hilang imannya tuh, karena dia menolak sesuatu yang jelas munkarnya gitu. Tapi itu untuk hal-hal yang disepakati, ya sudah ijma kemunkarannya, keharamannya gitu ya. Tapi kalau masih ada mukhtalaf fih, itu lain lagi nanti ya. Perkara ikhtilaf itu ada yang mengingkari, ada yang tidak. Itu ada khilafiyah. Tapi kalau perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati keharamannya, kita wajib ingkari.
Kalau kita nggak ingkari, ya, itu kalau kita nggak ingkari ini, tapi kita masih yakin bahwa dia haram, tapi itu kita lemah iman kita tuh. Masih ada iman tapi nggak sempurna. Maksudnya tidak ada iman, tidak sempurna. Tapi kalau kita udah nggak percaya, nggak lah itu mau boleh, itu kita bisa keluar iman. Ya, kenapa? Perkara yang sudah ijma. Gitu, Pak. Oke, apalagi yang lain? Ustadz, yang riwayatin ukhro itu bukan ukhronya bukan mudhof ilaih tapi sifat ya Ustadz ya? Sifat dari riwayat. Makanya ukhro. Ukhro kan mu'annas. Oh, riwayatin ukhro gitu ya. Ukhro itu mu'annas ya. Kalau muzakarnya akhor. Apalagi? Masih ada? Nah, kalau nggak ada kita lanjutin. Ustadz, yang tadi khobar laisanya itu yang mana ya Ustadz ya? Yang laisa waro'a zalika dan seterusnya. Laisa waro adalik. Waro adalik tuh khobar laisa muqaddam. Oh, khobarnya di waro'a. Lalu yang laisa Ya. kedua khobarnya di Yang mana? yang laisa minna man lam yarham. Oh, laisa minna Khobarnya man di lam yarham saghira wa yaqra. Laisa minna. Minna itu khobar muqaddam. oh minam khobar. Hmm. Yang yanha ini Ustadz, kenapa yanha ya Ustadz ya? Kan Iya, ya'mur. betul. Kan dia majzumnya dengan buang huruf ilat. Asalnya ada alifnya tuh di belakang. Yanha. Alifnya dibuang. Oh bukan yanhu ya Ustadz ya, yanha Enggak. tapi ya. Naha yanha. Yanha biasanya ada alif maksurah di belakang tuh kan. Tapi alif maksurah yang dibuang. Kenapa? Karena dia majzum. Ya. Makanya dibuang huruf ilatnya dibuang. Terus pengertian sogirona itu muda atau golongan lemah, golongan kecil atau muda secara umur Ustadz? Bisa masuk dua-duanya. Bisa secara umur, bisa secara kedudukan, bisa. Ya, sohir bisa jadi orang kecil, maksudnya orang yang sayang kepada rakyat gitu ya. Bisa juga gitu orang-orang awam ya. Bisa juga gitu. Wakir kabirona yang besar, maksudnya yang lebih senior umurnya atau lebih tinggi kedudukannya, kita harus hormati juga gitu. Bisa. Jadi makna sohir bukan kecil secara bentuk saja, tapi maknanya bisa ke sisi umur atau kedudukan, bisa gitu. Soalnya hadis ini kadang suka diartikan ya hanya menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua aja Ustadz ya, nggak sampai konteks ke pemimpin menyayangi rakyat gitu loh atau orang Oh, kecil gitu. mestinya iya, itu masuk kategori. Jadi pemimpin harus sayang sama rakyat, rakyat harus dukung pemimpin selama benar gitu ya. Gitu. Nggak boleh dihinakan gitu kan. Jadi harus nasihat amar ma'ruf tetap, kan nggak boleh amar ma'ruf tetap. Nahi munkar iya. Ya, oke, ada lagi? Ya, itu tadi yang saya maksud, ya, seperti pemimpin harus Mm-mm. ke rakyatnya gitu. Nah, Iya, kadang-kadang kan rakyat itu ada yang menganggap pemimpin itu benar, ada yang menganggap itu salah, yang gitu ya. iya. Jadi ada campur-campur itu. Lihat aja yang dilakukan pemimpinnya itu termasuk kategori yang haram apa enggak? Yang mujma apa enggak? Kalau perkara yang haram yang secara ijma, ya diingkari lah. Masih diingkari. Ya, tapi kalau seandainya perkara itu bukan yang mujma alaih, ya kalau dia nggak ini, memang pasti ada perbedaan pandangan, mau nggak mau tuh. Biasanya gitu. Ya, itu berlaku bukan hanya kepada pemimpin, kepada kita juga bisa berlaku kayak gitu. Ya, seperti orang merokok. Ya. Merokok itu kalau bagi yang mengharamkan itu munkar tuh haram. Tapi ada yang nggak mengharamkan gimana?
Memang khilafiyah masalahnya. Masalah rokok itu masalah khilafiyah. Gitu. Beda kalau seandainya narkoba. Kalau narkoba itu mujma' alaih. Ya, disepakati. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada ke perbedaan pendapat tentang haramnya narkoba gitu ya. Oke, apa lagi? Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Nah, siapa yang mau baca? Bu Nur, mau baca Bu Nur? Coba Hmm. Baqarah ya. Sekolah ya. Agak keras suaranya, suara Ya. kecil ya. Dah, Ustaz. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala alaihi salatu wassalamu walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi walatanhawunna 'anil munkari wala ta'khuduna ala yaddu ya ala yadi Ala yadi zalimi au liyab'atsanallah au la yab'atsanallahu la yab'atsanallahu alaikum iqaban min indihi bihi. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalamu idza habat amta an Ummati. ummati idza habat ummati an takula Lizalimi. lizalimi ya Zalimu. ya zalimu faqad tuwudda'a minha wa ma'na dzalika faqad duhiba ya. Faqad zahaba Oh ya, faqad zahaba khairuha wa dana halakuha. Ya, segitu dulu aja Bu. Artikan Bu. Waqala dan berkata Sabda. dan bersabda alaihi salatu wassalam walladzi dan yang itu diri dan yang Demi, wawunya itu demi, wawu qasam, demi yang diriku berada di tangannya gitu. Demi Tuhan, demi Demi Allah Tuhan, yang diriku demi ada Allah dalam yang diriku ada kekuasaannya. dalam kekuasaannya. La ta'muruna dan la itu tidak muruna Bukan tidak, kalau la tidak itu la-nya panjang ya. La ta'murunna, hendaknya kamu memerintahkan yang ma'ruf. Hendaklah kamu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan hendaklah kamu mengambil dan kau mencegah yang munkar, dan engkau apa? Mencegah orang berbuat zolim. Mencegah orang berbuat zalim, atau Au di sini maknanya bukan atau sebenarnya nih. Kalau tidak gitu ya. Ini konsekuensi. Au-nya bukan litakhir, ini bukan milih tapi konsekuensinya gitu. Au ai maknanya kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau mencegah kezaliman, la yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indihi. Nanti Allah akan kirimkan ke tengah kalian siksaan dari sisi Allah. Gitu ya. Waqala alaihi dan Rasulullah bersabda, idza apabila Habat ummati, umatku takut antakula berkata berkata yang zalim kepada orang zalim, yang zalim,
Ya, Hai zolim. hai zalim, faqad maka sesungguhnya Tuddi'a anha. minha. Maka hilanglah amanah dari umatku itu. Wa makna zalik, dan makna itu faqad zahaba itu apa? Hilang, pergi. Pergi juga. Dan pergi kebaikan darinya. Ya, kebaikan umat hilang ya. Terus Wa dana halakaha. halakuha. Halakuha. Dan semakin dekat ke hancurannya. Udah, di Eropa dulu. Wa qala wanya wa istiqnaf. Qala fi'il madi alaihi salatu wassalam jumlah mutaridah. Walladzi wanya wa Kosam ya. wa qasam alladzi harfu syarat ya. Isim mausul. Isim mausul. Nafsi ya, Nafsi apa? Nafsi itu dia alladzi nafsi biyadihi. Nafsi silat mausul namanya itu. Ya, habis isim mausul namanya silat mausul. alladzi itu isim mausul, nafsi silat mausul. Biyadihi Di jar majrur. Hinya mudhof ilaih. Ya. Latak murunna itu latak murunna fi'il mudhari. Lamnya lam taukid dulu tuh. Lam. Ya. Lam taukid. Ta'muru fi'il mudhari. mudhari. Nanya Muru nanya nun taukid ya. nun Taukid sakilah. taukid sakila bil ma'rufi jar majrur wala tanhawunna sama tadi saja. Wanya wa atof la tanhawunna ma'tuf anil munkari jar majrur wala ta'khudunna ma'tuf ala yaddi zalimi ala jar huruf jar yadi majrur az-zalimu Az-zalimi. az-zalimi Zalimi itu apa? Mudhaf ilaih. mudhof ilaih. Aunya apa sih? Aunya sih tetap huruf atof ya, cuma maknanya saja. Maknanya dia Sama apa namanya? Maknanya ilah gitu ya. au atof la yab'atsanna ma'tuf Allahu ya fa'il. Allahu fa'il, betul. Alaikum jar majrur iqaban Iqaban maf'ul bih. Alaikum jar majrur ya. Alaikum jar majrur iqabi maf'ul bih min indihi jar majrur hinya mudhaf ilaih. Wa qala wa-nya istiqnaf qala fi'il madhi alaihi salatu wassalam jumlah mutaridah iza isim mausul. Ida isim apa? Dia huruf syarat ya. Iza harus syarat habat fi'il madhi ummati fa'il. Ummati fa'il. Fa'il. An harfu nasbin. An harfu nasbin, betul. Takul fi'il mudhari mansub ya. Mansub lidh-dhalimi jar majrur
Ya, harfu munada. Zalim berarti munada. Lizalimi jar majrur ya harfun nida, zalimu munada ya. Harfu nida. Faqad, fa-nya fa istinaf. Faqat qatnya ditahqiq tuwuddi'a fi'il mudhari Minha minha jar majrur ya. wanya wa istinaf makna jadi apa? Makna wawunya istinaf, makna mubtada, Mubtada dzalika jar majrur, majrur. bukan jar majrur. Dzalika mudhaf ilaih ya. Isim isyarat mudhaf ilaih itu. Mudhaf ilaih. Faqad harfu taukid. Dhahaba fi'il madi. Khairuha Fa'il. Oh, jadi fa'il. Fa'il dari dhahaba. Fa'il haknya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Wadana halaka wadana wa-nya wa atau Dana fi'il madi. maktuf. Ya, dana fi'il maktuf tuh ya, fi'il madi maktuf. Fi'il madi maktuf. Halakaha Halakuha fa'il dari dana. halakuha fa'il dari dana. Haknya mudhaf ilaih. Hanya mudhafun ilaih. Ya, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Ustaz, Ustaz, yang Ya. ya zalim kalau munada bukannya mansub Ustaz ya? Kalau munada mudhaf, ini kan munada mufrad. Kita tetap marfu Ustaz ya kalau mufrad. Marfu, kalau munada mufrad, marfu. Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Itu munadanya munada mufrad. Tapi kalau munada mudhaf, maka dia mansub. Ya. Oke, apa lagi? Ustadz, tadi yang latak muron nanya lamnya lam taukid juga ya Ustadz? Lam taukid ya. Nonnya? Nun taukid sakilah. Sakilah. Ya. Jadi double tuh. Penegasannya nih, perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar itu perintah yang sangat serius. Ya, bukannya perintah yang main-main tuh. Apalagi? Ancamannya juga serius. Au la yab'atsanallahu. Ancamannya serius tuh. Kayak taukidnya 2. Ustadz itu la ta'murunna ya, bukan li ta'murunna ya Ustadz ya? La ta'murunna. Lam taukid, bukan li. Kalau li jadi lam amr nanti. Di sini lamnya lam taukid. Bukan hendaklah kamu menyuruh, bukan gitu ya Ustadz ya? Enggak, kalau dibaca gitu dia jadi lam amr ya. Tapi kalau ini maksudnya lam taukid, penegasan. Ya. Muru atau muronna Ustadz? Muru. Muronna. Tak karena ada nafsi ya Ustadz ya? Maksudnya? Bukan layak murunna kan, tapi latak ada tanya karena nafsi. Mu'annas ya Ustadz? Bukan. Tak muruna tuh domirnya domir antum. Tak murun. Oh, antum. Makanya tak muru. Kalau tak muro itu domirnya domir anta. Jadi domir antum lah. Tak murun. Itu domir antum tuh. Cuman wawunya dibuang karena nyambung sama tak. Dengan nun taukid sakilah. Oh, harusnya la ta'muru ada wawu lagi gitu Ustadz ya? Bahkan biasanya gitu kan. Cuman kan nggak bisa. Ya, karena nun taukid sakilah nggak bisa nyambung. Dibuang. Mungkin nanya karena yang idzahabat ummati antakula lidzalimi ya zalim itu sudah menghilangkan kewajiban itu gimana Ustaz? Saya kurang paham maknanya ini Ustaz. Maksudnya gimana? Jadi gini, kan ada jika umatku membenci Ustaz ya, habat membenci ya. Habat takut. Takut untuk mengatakan kepada orang zalim ya zalim, maka dia sudah hilang amanahnya. Itu maksudnya gimana Ustaz ya? Iya, bisa nggak bisa dipercaya. Tapi ini maknanya udah ditafsirin tuh, makna dalik faqad dhahaba khairuha, hilang kebaikannya dan celaka. Kalau dia takut ngomong orang ketika dia takut bilang kamu tuh zalim, itu berarti
sudah nggak ada kebaikan lagi saat itu. Seperti itu ya. Iya, iya hilang. Lama-lama kebaikannya hilang. Kenapa? Karena ya tadi akhirnya kebaikan umat yang hilang, bukan kebaikan dia. Hanya itu umat ya. Dhahaba khairuha. Jadi kebaikan umat ini hilang. Kan kata Allah kan kuntum khairu ummatin. Kan gitu kan. Kalian tuh umat terbaik. Nah sekarang kalau udah nggak amar ma'ruf nahi munkar, berarti kebaikannya udah hilang. Kebaikan umat ya, bukan kebaikan personal. Kebaikan umat ini hilang ketika umat ini sudah tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Jadi kalau tidak ada orang yang berani bicara, berarti itu sudah hilang, bisa hilang ya. Jadi umat ini cuma umatin aja, bukan khairu ummah lagi. Ya. Bukan khairu ummah, tapi cuma umat aja. Ya. Bahkan bisa jadi syarru ummah kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar tidak lagi dijalankan. Karena itu titel dari Allah langsung, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, gitu ya. Kalau itu mungkin berproses gitu. Kalau ada kemungkaran tidak ada yang berani mengungkapkan, itu lama kelamaan itu nanti bisa hilang gitu. Kebaikan Iya, ini kalau sama sekali ya. Makanya kan memang tugas amar ma'ruf nahi munkar itu tidak fardu ain ya, fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kecuali nggak ada orang sama sekali, cuma ada kita doang, maka jadi fardu ain buat kita. Jadi memang aktivitas amar ma'ruf nahi munkar itu nggak boleh berhenti, harus terus ada orang yang berani mengingatkan sesama. Orang yang zalim, orang yang salah, orang yang keliru, orang yang sesat, harus ada tuh. Ya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Itu harus sampaikan. Kalau udah nggak ada sama sekali, ya udah berarti tinggal nunggu kehancurannya. Ini kalau nggak ada sama sekali nih ya, jadi udah mulai individualis hidupnya. Nggak ada lagi yang mau ada buat masing-masing aja lah. Ya sudah tuh tinggal nunggu hancur aja nanti tuh. Ya, udah nggak ada aktivitas amar ma'ruf nahi munkar kok. Gitu. Ya, gitu. Apalagi? Terus mau tanya yang wala ta'khudunna ala yadi dzalimi. Ini kok diartikannya merebut, mengambil dari orang yang zalim, artinya itu kita benar-benar membuat dia tidak bisa zalim lagi, Ustadz. Itu bisa nggak ya? Asal katanya terleknya begitu memang. Jadi dia ditarik tangan orang yang zalim itu supaya nggak berbuat zalim. Kan orang zalim itu kan berbuat zalim dengan kekuasaannya. Kita harus tahan, takhudz tuh kita tahan dia jangan sampai berbuat zalim gitu ya. Gitu. Jangan dibiarkan orang yang zalim itu tangannya terus-terusan berbuat zalim kepada sesama gitu ya. Ustaz mau tanya. Apa? Silakan. Mbak Mila udah selesai belum? Nggak apa-apa. Enggak, Bu Endang, gue aja, Bu Endang. Enggak, saya mau nanya yang apa ya, zalim itu. Fakot tahu doa minha itu, kemudian kalau kita takut bilang mengingatkan ya zalim itu, maka hilanglah. Nah itu amanah itu dari mana ya Ustaz ya tadi? Maksudnya? Kan maka hilanglah amanah darinya, begitu kan ya tadi ya? Iya, maksudnya itu makna ya. Apa namanya? Tuwuddi'a, salah katanya kan wadda'a. Jadi wada atau wada, kalau ada wada itu kan tinggal ya. Iya. Jadi hilang. Wada tuh terakhir. Yang hilang itu apa gitu? Yang hilang itu tadi Jadi, kan yang hilang itu amanah ya? iya, bisa amanah, bisa juga haibah. Itu kan habat, haibah, umat. Jadi umat kita tuh jadi tuwuddi'a. Maksudnya gini, tuwuddi'a itu bisa juga dia dia hilang, diambil lagi tuh amanah untuk jadi umat yang terbaik itu. Ya, minha. Ya, min ummati. Jadi dari umat kita itu, dari umat Nabi Muhammad itu hilang tuh kebaikannya, amanahnya, atau keberkahannya ya. Itu gitu maksudnya. Kalau umat ini tidak lagi
amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang berani mengatakan ya zalim. Itu. Jadi cuma sekedar banyaknya doang, ya kayak sekarang nih, banyak aja gitu kan. Tapi yang berani menyampaikan kebenaran berapa banyak. Ya. Itu. Jadi akhirnya nanti lama-lama umat ini ditarik keberkahannya. Kalau dalam riwayat lain disebutkan apa? Idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat 'alaihim barakatul wahyi. Jika umat ini sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka akan diharamkan kepada mereka keberkahan wahyu. Jadi udah nggak ada berkahnya lagi, nggak ada kebaikannya lagi. Jadi cuma menang banyak aja tapi nggak ada keberkahannya. Itu maksudnya begitu. Iya, maaf, maksud saya gini, kalau misalnya saya yang baca nih orang awam ya, itu kan menyimpulkan itu yang hilang itu amanat itu disimpulkan dari mana, Ustaz? Ya mungkin memang ini memang perlu perlu penjelasan ya dari beberapa riwayat yang lain. Di sini mungkin nggak disebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan. Tapi untungnya di sini tuh diberikan penjelasan makna tuwud di aminha. Ai faqad dhahaba khairuha wadana halakuha. Jadi ini yang menjelaskan makna tuwud di'a minha itu. Ya, tapi kalau kita mau kaitkan dengan beberapa riwayat yang lain, ya gitu. Ada riwayat tadi saya bacakan gitu ya. Idza idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Itu. Kalau umatku sudah mengagung-agungkan dunia, maka akan dicabut dari mereka kehebatan Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat 'alaihi barakatul wahyi. Jika dia tidak lagi dikerjakan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan dari keberkahan wahyu. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jika umatku sudah saling cela, saling caci maki, maka jatuh dia dari pandangan Allah. Itu beberapa riwayat yang lain ya. Maksudnya hilang, jatuh, itu apanya? Ya keberkahannya. Umatnya mungkin masih ada, tapi nggak ada keberkahannya, nggak ada kekuatannya, nggak ada kebaikannya. Gitu. Tapi di sini nggak disampaikan riwayat-riwayat yang berkaitan maknanya, hanya disampaikan langsung makna maksud tuwud di aminah saja. Ya, gitu. Baik. Oke, apalagi yang lain? Ustaz mau nanya yang makna dalika itu, dalika ini bukan khobar ya Ustaz, tapi mudhof ilaih. Itu wilayah. Oh, bukan khobar. Bukan, kalau khobar aneh jadi makna adalah itu kan gitu kalau khobar. Ya, jadi dia bukan khobar tapi dia mudhof ilaih. Apalagi yang lain? Iya, maaf saat ini nerusin Mbak Mila, itu makna itu tadi kan mubtada ya. Nah, terus dalikanya mudhof ilaih itu khobarnya yang mana ya? Khobarnya jumlah. Faqad dhahaba itu ya Ustaz. Faqad dhahaba khairuha wa dana halak wal jumlatu fi mahalli raf'in khobar mubtada. Oh begitu. Ustadz, untuk yang terkait saat ini itu yang maksudnya konteks saat ini itu kan dolimnya itu banyak banget tuh. Kadang dianggap nyinyir gitu ya kalau kita ngomong di medsos. Terus kadang-kadang cuma ya udah deh ingkar aja gitu, kadang cuma seperti itu. Gimana nih Ustadz? Ya sebenarnya kalau konteksnya kita jangan mempersempit kepada pemimpin saja sih. Pada semua orang sebenarnya. Makanya kata-kata yang diperbolehkan dalam mengkritik itu kata-kata zalim. Kenapa? Karena zalim itu melekat pada diri manusia. Karena kata para ulama, kalau manusia itu dia seringkali zalim kepada dirinya sendiri. Ya, jadi bukan hanya kepada pemerintah, tapi kepada siapa saja yang kalau kita lihat dia zalim, kita harus berani katakan, zalim ente begini nggak boleh. Harus berani, nggak boleh nih. Masuk kepada pemerintah.
Ya, kepada pemerintah juga sama, pada umaro. Kita kalau perlu menyampaikan kritik-kritik, sampaikan saja kritik, nggak apa-apa. Tapi dengan cara-cara yang baik. Ya, sampaikan kritiknya secara apa? Secara berbasis data, ya, gitu ya. Dengan kata-kata yang baik, kritik kebijakannya, bukan mengkritik fisiknya, bukan mengkritik apa hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kebijakan dia. Boleh, nggak apa-apa. Ya, memang itu resiko jadi pemimpin begitu. Ya, tapi kalau kita celah fisiknya, celah hal yang nggak ada hubungannya dengan itu yang di luar batas ya. Kalau kita nggak setuju dengan kebijakan yang ada, boleh kita sampaikan ini begini, gini. Sampaikan. Ya. Sebenarnya kenapa rakyat ini sekarang semakin berani mengkritik kalau saya lihat gitu ya. Karena oposisinya nggak berjalan maksimal. Ya, ada sebagian yang berjalan, hanya segelintir orang ya, misalnya dari sedikit partai aja tapi yang lain pada diem aja kan. Ya, itu yang banyak di DPR justru malah mendukung kebijakan-kebijakan. Padahal kan dia harusnya menjaga tuh supaya nggak boleh tuh ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat gitu kan. Tapi yang berani ngomong itu kan hanya kecil saja. Akhirnya rakyat gemes, nggak bisa dibendung tuh rakyat ngomong macem-macem tuh. Ya, begitu. Akhirnya keluar kata-kata yang nggak enak gitu kan, Wakanda lah. Ya, macam-macam karena ya itu tadi kita juga bingung mau menyalahkan rakyat secara sepihak ya karena memang problemnya ini kayak benang kusut gitu. Yang diharapkan amar ma'ruf nahi munkar nggak menjalankan fungsinya akhirnya itu. Makanya kayak FPI itu nggak usah dibubarin, dia bisa bubar sendiri tuh. Ya, asalkan apa? Asalkan yang punya tugas amar ma'ruf nahi munkar berjalan. Tapi kalau yang punya tugas amar ma'ruf nahi munkar malah ngerjain kemungkaran, ya gimana? Nggak orang geram. Akhirnya FPI muncul. Gitu. Ya. Sama tuh sekarang ya. Apalagi sama sekarang di medsos. Kritik sampaikan aja. Mention langsung tuh ke mana staffnya atau apa. Kan bisa sekarang tuh kan. Ya, mention ke siapa ya tokoh-tokoh yang mau kita mention langsung kritik aja nggak apa-apa. Itu mengingatkan, boleh. Silakan. Ya, insya Allah dengan kata-kata yang baik bisa. Saya pernah mention, bukan pemerintah sih, bukan pejabat. Saya pernah ngajar kan dulu di Jakarta kan, ya di sekolah internasional. Di Instagramnya itu apa namanya pimpinan sekolah itu saya kenal dulu. Memang saya dulu suka beda pandangan lah. Itu dia nggak pakai jilbab, ya nggak pakai jilbab. Jadi kan sekolah Islam tapi kok pimpinannya nggak pakai jilbab. Pas lagi dia ada videonya di Instagramnya, saya komen di Instagram itu langsung. Tapi dengan cara yang baik, saya doakan. Saya bilang mudah-mudahan sekolah ini tambah maju, gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan Mbak ini semakin bisa berjilbab lagi gitu, seperti dulu gitu. Nah, akan lebih cantik. Saya gitu ngomong, itu kan kritik sebenarnya itu. Saya doakan mudah-mudahan bisa pakai jilbab lagi. Kenapa? Karena saya sampaikan ini kan sekolah Islam gitu kan. Harusnya pimpinannya juga Islami dong. Masa pimpinannya nggak pakai jilbab? Gitu ya. Itu kira-kira. Ustadz, Ya. ya jadi dari hadis yang tadi itu tuh yang menyuruh ma'ruf, melarang yang mungkar, dan merebut kezoliman dari orang yang zolim ya gitu. Berarti beda ya antara mungkar dengan zolim ya Ustadz ya? Maksudnya kenapa disebut dua kali gitu? Ada zolim, ada mungkar dalam hadis ini. Iya, kalau secara mana mesti ada beda. Mesti ada beda. Ya. Tapi pasti ada irisannya juga nih antara munkar dengan kezoliman ya. Kalau secara makna mesti dilihat di kamus secara terperinci apa bedanya munkar dengan az-zulmu. Ya, tapi dia memang ada hubungan, nggak mungkin nggak ada hubungan. Ya, karena biasanya orang yang zolim itu melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ya, bisa jadi perbuatannya lah perbuatan munkar. Nah, ketika orang itu berbuat munkar berarti dia zolim. Ya, zolim kepada dirinya, zolim kepada orang lain dan macam-macam. Ya. Begitu.
mungkar itu bukan hanya ke diri sendiri, zolim ke orang gitu, nggak gitu. Nggak selalu ya Ustaz. Zolim bisa ke diri sendiri juga ya. Kalau zalim ke diri sendiri, malah lebih banyak tuh disebut di Quran ya, zalimun li nafsih. Orang itu zalim kepada dirinya sendiri. Bisa gitu ya. Kalau Nanti mungkar perlu nggak ke dicek. orang lain. Ya mungkin gitu ya. Nanti kita perlu cek lah ke bahasanya itu ya. Secara bahasa apa bedanya? Karena memang bahasa Arab tuh kaya akan makna. Ya, apa bedanya taat sama ibadah? Gitu kan? Orang kan mikir taat ibadah ya sama aja, enggak? Padahal beda. Ya, kalau ibadah hanya kepada Allah. Kalau taat bisa kepada selain Allah. Makanya kata Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ketaatan itu bisa kepada selain Allah. Dan makanya pangkat tertinggi hamba, pangkat tertinggi manusia itu sebagai hamba Allah, bukan disebutnya abdun, bukan muti'un. Ya, karena hamba Allah itu adalah derajat paling tinggi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena ibadah itu kaitan, bukan taat saja. Ya, lebih khusus jadi kalau ibadah itu hanya untuk Allah. Kalau taat dia bisa bukan hanya untuk Allah tapi kepada selain Allah pun bisa ya. Istri taat pada suami itu bisa itu taat. Jadi nggak boleh, tapi nggak boleh itu istri ibadah kepada suami itu nggak boleh. Jadi seperti itu juga. Mungkin munkar dengan zalim secara mana mesti ada bedanya. Tapi ada hubungan, ada kaitan antara kezaliman dengan kemungkaran. Oke? Lagi? Boleh tanya satu lagi Ustaz, yang tadi yang waladhi nafsi itu kan ada istilah silat mausul ya, saya baru dengar itu. Oh iya. Silat mausul itu adalah kata sesudah isi mausul ya, gampangnya gitu aja. Dia nggak ada posisi dalam i'rab. Ya. Apakah semua kata sesudah alladhi? Iya, sesudah isi mausul namanya silat mausul. Oh gitu. Terima kasih. Ya. Itu baik film mudhari atau film ausaf ini Ustaz ya? Fi'il berarti ya? Setelah Apa tuh? silat mausul itu pasti fi'il ya? Isi mausul. Ya, silat mausul. Silat mausul. Pasti fi'il Ustaz ya? Nanti bisa mungkin kalau ada bisa fi'il bisa jadi, tapi biasanya alladzi bisa juga fi'il bisa. Bisa juga. Jadi bisa Pokoknya isi kata kalimat sesudah isi mausul namanya silat mausul. Jadi bisa fi'il, bisa isim Ustaz ya? Bisa, bisa. Dah? Oke, kalau nggak ada kita insya Allah lanjutin minggu depan ya. Nanti masuk. Allah a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau